menjadi influencer terkenal atau tersohor di suatu bidang tentunya bukan perkara yang mudah. Apalagi sampai memiliki banyak pengikut yang memuji dan meminta rekomendasi kepada kita. Namun disitulah tanggung jawab seorang influencer diuji. Seberapa jujur dan sejauh mana dia menggunakan ketenarannya seiring waktu berjalan. Yang sayangnya tidak sedikit pihak yang menyalahi aturan suatu profesi atau di suatu industri. Misalnya saja kasus influencer saham Ahmad Rafif Raya yang menggiring pengikutnya mempercayakan dananya untuk dikelola. Bermodalkan pendirian perusahaan, PT Waktunya Beli Saham, Ahmad Rafif telah mengelola banyak dana pengikutnya sejak tahun 2022. Usut punya usut ternyata ada indikasi bahwa dana yang dikelola Ahmad Rafif sudah mencapai 96 miliar rupiah. Namun sayangnya baru-baru ini mencuat kabar bahwa Ahmad Rafif justru gagal mengelola dana 71 miliar. Bahkan diduga menggunakan sebagian dana milik pengikutnya atau nasabahnya untuk membayar gaji karyawannya. Hal ini tentu membuat heboh publik. Satgas Pasti pun mengeluarkan informasi. Dalam keterangan resminya, Satgas Pasti mengungkapkan bahwa hasil penyidikan yang menunjukkan Ahmad Rafif dan perusahaannya, yakni PT Waktunya Beli Saham, tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai manajer investasi ataupun sebagai penasehat investasi. Sebaliknya, Ahmad Rafif hanya memiliki izin sebagai wakil manajer investasi atau wakil perantara perdagangan efek. Sementara meski memiliki kedua izin tersebut, tetap saja Ahmad Rafif tidak diizinkan atau diperkenankan untuk melakukan penawaran investasi. Apalagi sampai menghimpun dana masyarakat atas nama pribadi. Di samping itu, hasil penelusuran Satgas Pasti lainnya pun menemukan sejumlah fakta yang cukup mencengangkan. Menurut Satgas Pasti, Ahmad Rafif pun menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas, yang mana aktivitas ini sendiri merupakan suatu pelanggaran hukum. Merespons ragam penemuan dari sesi penyelidikan, Satgas Pasti pun memutuskan untuk menghentikan pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh Ahmad Rafif. Karena menurut Satgas Pasti, Ahmad Rafif terindikasi melanggar ketentuan pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari OJK. Dari sisi OJK pun mengeluarkan keputusan, yakni perintah pembekuan sementara izin WMI atau WPPE milik Ahmad Rafif hingga proses penegakan hukumnya selesai. Selain itu, OJK juga mengingatkan Ahmad Rafif untuk membayar ganti rugi kepada para nasabah dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami investor yang telah mempercayakan dananya kepada Ahmad Rafif. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, Friderika Widiasari Dewi menyatakan, berdasarkan keterangan Ahmad Rafif, pihaknya pernah mendapati pria tersebut memang pernah bekerja sebagai sales di salah satu sekuritas di Indonesia. Namun hal tersebut pun tidak menepis beragam pelanggaran yang telah Ahmad Rafif lakukan. Penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawainya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk buka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas. Nah, ini yang dilihat di sini ternyata untuk operasional dari PT ini, PT Waktunya Beli Saham ini menggunakan dana dari investor tersebut. Jadi yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan, keluar kota dan lain-lain ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang sebenarnya dititipkan untuk diinvestasikan. Kemudian berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh yang bersangkutan, perkiraan dana yang dikelola ada sekitar 96 miliar rupiah. Untuk dana kelolaan maupun yang merugi masih bersifat keterangan sepihak yang tentu Satgas Pasti akan melakukan validasi dengan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak terkait. Kalau melihat keterangan yang disampaikan oleh Rafif ini, sebagian besar investor, info dari yang bersangkutan menerima solusi yang dia tawarkan,
untuk menjadikan seluruh nilai investasi menjadi kewajiban yang bersangkutan yang akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Ini juga perlu dikonfirmasi lagi. Skema pengembalian kerugian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh para investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan bagi Raffi untuk melunasi kewajibannya. Ini sekali lagi perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, Inarno Jayadi pun mengungkapkan Indonesia memiliki aturan yang jelas terkait pengelolaan dana investasi. Karena itu, pengelola dana investasi yang dilakukan oknum yang tidak berizin itu merupakan suatu pelanggaran. Khususnya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan sektor keuangan, yang mana menegaskan pihak yang bisa mengelola portofolio investasi kolektif dan investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi, kecuali perusahaan yang berada di bidang investasi, asuransi syariah, dana pensiun, dan perbankan. Selain itu, Inarno juga menyoroti terkait investment club atau yang dinilainya lebih tepat disebut aktivitas investasi kolektif. Menurut Inarno, secara peraturan perundang-undangan di Indonesia, aktivitas tersebut hanya bisa dilakukan oleh manajer investasi. Tentunya untuk kita punya aturannya bahwa pengelola dana dan atau efek dalam bentuk pengelolaan investasi yang dilakukan oleh oknum ya yang tidak berizin itu merupakan pelanggaran ya, baik itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal dan juga yang terbaru telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang menyebutkan bahwa pihak yang dapat melakukan pengelolaan portfolio efek ya, portfolio investasi kolektif dan atau portfolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual ya harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi, kecuali, nah ini ada ininya ya, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank. Ya, itu jelas di aturannya. Di tengah viralnya kasus Ahmad Raffif, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik juga buka suara. Menurut Jeffrey, Ahmad Raffif tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menjadi penasehat atau manajer investasi yang diatur oleh peraturan OJK. Selain itu, meskipun BEI telah mengajak influencer media sosial untuk mengikuti sekolah pasar modal dalam beberapa tahun terakhir dengan tujuan agar mereka dapat menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada pengikutnya, ternyata Ahmad Raffif justru tidak termasuk dalam program ini. Berkaca dari perkara Ahmad Raffif ini, Friederika atau yang akrab disapa dengan Kiki pun menghimbau agar para influencer bisa lebih berhati-hati dalam menjaga kepercayaan pengikut atau followersnya. Pasalnya, jika seorang influencer memanfaatkan kepercayaan yang diterima dan kemudian mengingkarinya, tentu para followers tidak segan untuk pergi. Padahal dari sisi OJK pun mengakui keberadaan para influencer sejatinya bisa memiliki peranan penting. Misalnya dalam hal pemberian edukasi keuangan kepada masyarakat Indonesia. Sehingga jika dilakukan dengan benar, para influencer tersebut pun bisa membantu regulator, pelaku industri, dan pemerintah untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Secara terpisah, Inarno juga mengakui saat ini pihaknya tengah membuat kajian terkait klasifikasi pengembangan penguatan lembaga manajer investasi termasuk kegiatan usahanya, di mana kajian ini juga terkait langsung dan diperlukan sesuai dengan amanat UU P2SK yang mengamanatkan untuk adanya peraturan perihal keberadaan pihak lain di samping manajer investasi yang dapat mengelola dana atau disebut pengelola dana perwakilan atau trustee. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan tengah mengkaji ya
terkait klasifikasi, pengembangan, dan penguatan kelembagaan manajer investasi, termasuk kegiatan usahanya. Dan dalam hal manajer investasi melakukan pengelolaan investasi untuk dana kelolaan dalam batasan tertentu, ataupun pengelolaan untuk kepentingan high net worth investor profesional, terdapat persyaratan dan klasifikasi terkait hal tersebut. Ya. Nah, namun berdasarkan Undang-Undang P2SK, ya, kedepannya akan ada pihak lain, ya, pihak lain di samping MI yang dapat mengelola dana yang disebut pengelola dana perwalian atau PDP atau trustee, ya. Tujuan dan pengelolaan dana ini adalah antara lain untuk perencanaan warisan dan pengelolaan investasi, dan PDP menerima pengalihan aset dari pemilik aset dalam rangka pengelolaan aset untuk kepentingan penerima manfaat atau beneficiary owner, dan PDP dapat berbentuk badan hukum atau orang perseorangan. Keberadaan trustee pun diharapkan untuk aktivitas perencanaan warisan atau sebagai pengelolaan investasi. Kedepannya, trustee pun dapat berbentuk suatu badan hukum atau perseroan, sehingga memang di masa mendatang akan ada satu profesi atau izin resmi yang dapat diajukan seseorang ataupun perusahaan untuk bisa membantu pengelolaan dana, meskipun orang tersebut atau suatu perusahaan tidak bertindak sebagai manajer investasi. Namun hingga kini aturan tersebut masih digodok, dan harapannya begitu aturan ini dirilis, tidak ada lagi pelanggaran serupa seperti yang Ahmad Rafif lakukan. Di sisi lain, masyarakat umum pun perlu memahami kalau bukan langkah yang tepat untuk mempercayakan dana, apalagi tabungan di masa depan dan mimpi-mimpi kita kepada pihak yang tidak menjalankan usahanya sesuai aturan. Tawaran keuntungan banyak dan berlipat hanya pemanis di awal. Ingat selalu, untuk bijak dalam berinvestasi, jangan sampai karena satu keputusan impulsif tanpa logika, justru kita yang menjerit dan menangis di akhir. Demikian Tim Liputan CNBC Indonesia.